Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Seperti biasa, podcast program studi akuntansi selalu menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa, ya, termasuk yang datang hari ini. Teman-teman podcast program studi akuntansi, kita menghadirkan Bapak Mukhlis Fauzi, Dr. Andes Mukhlis Fauzi, MM, AK, PA, CPA, QRQP. Beliau adalah salah satu mahasiswa angkatan pertama Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk lebih dekat kembali, mari kita sampaikan kepada Pak Mukhlis untuk bisa memperkenalkan diri lebih dalam. Okay. Silakan Pak Mukhlis. Terima kasih. Terima kasih Bu Agustin. Ya. Perkenalkan, saya Mukhlis Fauzi, yang tadi disebutkan bahwa saya alumni pertama, angkatan pertama program studi Magister Akuntansi. Berarti angkatan pertama itu tahun 2023 ya, 23. Dan kemarin diwisuda sama teman-teman di 2025 awal. Alhamdulillah. Ya. Dan setelah saya kuliah di UMM ini, saya merasa bahwa jaringan saya lebih luas gitu ya. Alhamdulillah. Lebih luas. Saya dulu nggak pernah Wildan siapa, saya jadi tahu. Saya kenal Ibu Leni ya, Triana Lenawati. Maaf kalau salah, Lenawati apa Lianawati? Leniwati. Ya. Itu yang banyak memberikan motivasi ke saya, Bu. Kalau dibilang saya sudah tidak muda lagi ya. Saya sudah secara usia sudah termasuk senior ya. Senior sekali, bukan seneng istri orang, bukan senior sekali. Siap Pak Mukhlis. Jadi saya senior sekali, saya sudah 64-65 ya. Jadi alhamdulillah sama Allah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Dikasih kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang gitu. Dan mudah-mudahan saya selalu berguna untuk sesama lah. Angkatan. Ya, siap. Terima kasih Pak Mukhlis. Berarti sudah menjadi keluarga besarnya Universitas Muhammadiyah Malang ya Pak. Iya, tapi KTM-nya cepat ini Bu, dilubangin saya. Alhamdulillah. Masih berintegrasi ya Pak, jadi banyak kegiatan yang masih melibatkan Pak Mukhlis, salah satunya sebagai alumni, dan salah duanya itu Bapak sebagai praktisi nih Pak, dari PT Bisa nih Bapak. Baik. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan hari ini Pak Mukhlis sesuai dengan tema hari ini terkait dengan internal audit dan manajemen risiko. Yang kita tahu Pak Mukhlis adalah salah satu direktur di PT Bisa, di mana yang membidangi terkait dengan pelatihan internal audit dan manajemen risiko. Mohon pendapat Pak Mukhlis terkait dengan internal audit dan manajemen risiko di dalam suatu perusahaan itu pentingnya seperti apa Pak? Baik, Bu Agustin, saya jelaskan secara singkat ya. Siap. Dua hal ini antara internal auditor dan manajemen risiko ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika internal auditor sudah mulai berproses, dia harus supaya hasilnya maksimal dan tidak kemana-mana gitu ya, tidak kemana-mana. Dia harus selalu koordinasi dengan divisi manajemen risiko, karena yang pemilik risiko itu yang tahu adalah manajemen risiko. Risk owner sendiri yang meregister adalah manajemen risiko. Kami sebagai internal auditor itu membidik dari hasil risk register yang dikeluarkan oleh manajemen risiko. Jadi kalau ibaratnya itu manajemen risiko ini adalah yang tahu dan melaksanakan kegiatan daily-nya entitas, kami yang mengawasi. Sudah benar nggak nih jalannya gitu. Nah, itu internal auditor kami. Gitu. Kebetulan kami pernah menjadi kepala SPI di entitas
ya di Jakarta. Jadi supaya efektif dan efisien, itu harus selalu kami berpatokan di register register dari manajemen risiko, sehingga yang remeh-temeh yang tidak masuk dalam kalkulasi dari manajemen risiko kami tidak ambil. Gitu. Saya kira itu yang ini. Harus rukun berarti Pak ya. Harus rukun. Dua hal yang menjadi sesuatu hal yang penting dalam entitas, dan itu harus rukun. Ya, jadi artinya kita selalu ini Bu, selalu koordinasi. Hasil dari kami kasih ke divisi manajemen. Ini Anda laksanakan yang sudah kami audit gitu. Gitu. Betul. Gitu. Jadi supaya dua garda ini bisa berjalan dengan baik, itu semuanya tujuannya hanya satu, untuk perusahaannya lebih baik. Betul Pak. Karena memang sebagai alat kontrol juga Pak ya, internal audit dan manajemen risiko itu sebagai alat kontrol dalam sebuah entitas gitu agar entitas itu berjalan sesuai dengan koridor dan batas-batasannya, rule-nya yang sudah ditetapkan oleh para pengambil keputusan. Baik, selanjutnya Pak Muklis, terkait dengan tantangan Pak. Salah satu tantangan yang sekarang itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan kita di sebuah entitas itu yang melibatkan teknologi gitu Pak. Salah beberapanya kalau dalam internal audit dan manajemen risiko itu tidak mungkin terlepas dari data analitik gitu kan. Itu bagaimana Pak peranan data analitik untuk bisa dimanfaatkan dalam prosedur internal audit dan manajemen risiko di dalam sebuah entitas? Terima kasih. Justru dengan perkembangan teknologi, terutama untuk mengeksplor data yang sedemikian banyak itu kalau tanpa bantuan teknologi itu tidak mungkin kita menyelesaikan kerjaan itu dalam waktu yang cepat, tepat dan efisien. Nah, dengan adanya bantuan teknologi, mungkin dengan data analitik, sebuah mungkin jumlah mahasiswa angkatan berapa yang masuk berapa, kemudian yang menunggak SPP berapa dan seterusnya. Kalau tidak dibantu dengan data alat teknologi, kita akan kesulitan. Kembali ke manual, Ibu bayangkan kalau manual itu kerjaan tricky begitu. Yang pertama pasti butuh waktu. Yang kedua itu faktor resiko kesalahan itu sangat tinggi sekali. Makanya dengan adanya teknologi itu sangat membantu internal audit maupun manajemen risiko. Bayangkan kalau seperti klien kami perusahaan kapal gitu yang instrumennya banyak sekali. Kalau tidak dibantu itu mungkin satu penugasan mungkin sampai ubanan juga belum kelar gitu. Kira-kira begitu. Ubahnya nambah ya. Kira-kira gitu. Sama ubahnya nambah. Pak. Memang harus berkolaborasi Pak. Kita tahu bahwasanya meskipun ada pergeseran sekarang begini Pak, yang kita tahu itu kan ada pergeseran di mana padat karya itu menjadi padat modal gitu. Salah satu padat modalnya itu adalah terkait dengan pemanfaatan teknologi itu yang membutuhkan investasi tidak sedikit gitu Pak. Tetapi di sini peranan SDM juga tetap menjadi kunci utama. Sehingga harus berkolaborasi dengan teknologi yang menjadi penentu salah satu menjadi penentu dalam proses kegiatan tersebut. Nah, pertanyaan terakhir Pak Muklis, Bapak sebagai alumni S1, sebagai alumni S2 gitu kan berarti apalagi dalam pekerjaannya sudah sangat expert sekali dalam terkait internal audit dan manajemen risiko. Ada pesan-pesan yang disampaikan kepada calon-calon alumni mahasiswa Pak? Terima kasih Bu Agustin. Sekarang itu terutama jurusan akuntansi saya tidak melebar kemana-mana supaya tidak debatable kalau betul, saya ngurusin fakultas kedokteran, ini salah suntik saya. Nah, jadi kita harus bertransformasi Bu. Jadi akuntan sekarang itu tidak cukup
bicara angka-angka. Betul, Pak. Tapi sekarang kita harus menjadi orang yang mampu di balik angka itu sendiri. Kita harus mampu menjadi arsitek angka itu sendiri. Sehingga value added-nya itu kita ini sudah bisa masuk ke seluruh sektor yang ada di entitas ya, tidak hanya di bagian keuangan, bagian teknis dan seterusnya. Kita bisa masuk kemana-mana gitu. Bahkan seorang Purbahaya pun itu akuntan, Bu. Jadi itu dari STAN. Jadi kenapa dia bisa bertransformasi seperti itu? Itu sudah pathway kalau masalah angka-angka. Gitu. Oleh karena itu kita sudah harus mampu untuk bertransformasi menjadi seorang akuntan yang tahu, yang berintegritas gitu ya. Yang tidak hanya semuanya dihitung dengan angka-angka. Karena nanti yang namanya sustainability performance itu sudah tidak hari ini seorang akuntan itu bagaimana memaksimalkan perusahaan itu memperoleh keuntungan tingkat ROI yang benar gitu, yang bagus gitu. Tapi juga dia harus meningkatkan kualitas SDM-nya, kemudian memperhatikan lingkungannya gitu. Sehingga hari ini itu kita yang kalau Ibu kenal ini yang 3P itu ya, profit, people, planet. Ya, ini triple bottom line. Ya, triple bottom line yang John Wildan bukan ya? Bukan, John Ilken yang sudah lama itu, tahun 97. Itu nggak bisa, Bu. Hari ini kita hanya mementingkan masalah margin ya. Maka akuntan itu sudah harus bertransformasi seperti itu. Saya kira itu, Bu. Jadi teman-teman akuntan yang sudah jadi akuntan atau yang calon akuntan, silakan teman-teman bertransformasi gitu. Siap. Jangan takut menjadi akuntan, gitu ya Pak Mukis. Ini Wildan nih akuntan paling keren ini. Katanya bulan ini paling ganteng. Gitu. Masya Allah. Soalnya namanya saya, Bu. Iya Pak Mukis, luar biasa Pak Mukis. Jadi semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan ya Pak, menambah wawasan bagi teman-teman akuntan dan calon akuntan terkait dengan internal audit dan manajemen risiko. Dan sekali lagi terima kasih Pak Mukis atas kehadirannya. Semoga kolaborasi ini akan tetap terus berjalan Pak Mukis, baik sebagai alumni maupun sebagai praktisi. Baik, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.